Assalamualaikum sahabat YouTube, berjumpa lagi di YouTube channel Amir Santos. Kali ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana caranya meskipun toko kecil tapi pelanggan tetap ramai. Yang pertama, kelengkapan barang. Hal ini memang sangat sulit ya. Apalagi misalnya toko kita masih baru atau masih kecil-kecilan, terus modalnya juga pas-pasan seperti itu. Bagaimana caranya supaya dengan modal yang sedikit kita memiliki barang yang lumayan lengkap? Caranya yaitu kita harus bisa atau pintar-pintar memaksimalkan modal dengan membeli banyak item jenis barang yang berbeda, namun dalam jumlah yang sedikit. Ini perlu diingat ya, yang diperbanyak adalah keanekaragaman barang, bukan stok barangnya. Kalau yang diperbanyak stok barangnya, ini misalkan kita memperbanyak stok barang, ternyata lama lakunya. Jadi modal kita itu malah tidak berkembang dan modal kita menjadi mandek di situ aja. Namun kalau kita memperbanyak aneka ragam barangnya, meskipun stoknya sedikit, insya Allah perputaran modalnya cepat. Tips yang kedua yaitu pelayanan yang maksimal. Maksudnya apa? Ketika ada pembeli, kita sebagai penjual bagaimana cara kita melayani si pembeli supaya tertarik kembali lagi ke toko kita. Misalnya ramah, murah senyum. Intinya kita tidak boleh pasang wajah masam muka di depan pembeli. Karena apa? Karena pembeli itu istilahnya itu adalah raja katanya kan. Maksudnya kalau misalnya kita pasang wajah serem atau tidak enak dipandang, biasanya pelanggan itu bercerita ke temannya. Terus seperti itu dari mulut ke mulut, cepat beritanya. Ujung-ujungnya kita tidak punya pelanggan karena sikap kita sendiri. Jadi itu perlu diperhatikan supaya pelanggan kita itu tetap ramai. Kita sebagai penjual pelayanan harus nyaman semaksimal mungkin seperti itu. Tips yang ketiga yaitu utamakan kualitas barang. Dalam artian barang yang kita jual harus benar-benar kita perhatikan kualitas barangnya. Misalnya kita menjual tepung, udah rusak, udah banyak kutunya, udah ada uletnya, masih kita jual ke pembeli karena pembeli tidak ngelihat gitu ya, karena kantongnya misalnya plastiknya itu warnanya hitam, nggak lihat. Tapi kan di rumahnya dia lihat, kok kayak gini masih dijual kan, seperti itu kan, kecewa tuh. Nah, saya udah katakan tadi bahwa pembeli itu sumbernya itu kadang-kadang dari mulut ke mulut. Kalau toko kita sudah terkenal menjual barang yang tidak bagus kualitasnya, itu udah dipastikan toko kita itu bakalan bangkrut seperti itu, bakalan gak ada pelanggannya. Jadi harus kita perhatikan, yaitu harus kita utamakan itu kualitas barang. Nggak apa-apa kita harus berkorban, ya biasa orang jualan ya, ada untung ruginya. Rugi sekali tapi pelanggan tetap datang, tetap tambah rame, itu malah lebih bagus daripada kita karena kesalahan kita sedikit sekali saja menjual barang yang tidak bagus, terus didengar orang banyak. Pelanggan kita jadi tambah habis, tambah nggak ada, ujung-ujungnya kita tutup tokonya. Echoing around these walls, fighting to create a song.
yang keempat yaitu kita sebagai penjual harus jujur, terutama dalam hal timbang menimbang. Kita jangan pernah mengurangi timbangan. Karena apa? Karena itu bisa merusak toko kita atau bisa mengurangi pembeli kita. Dan melakukan hal seperti ini dalam agama apapun pasti dilarang. Contoh jujur selanjutnya, misalnya ada pembeli yang kelebihan uang dalam pembayaran, itu harus kita kembalikan. Karena tanpa kita sadari melakukan hal-hal kecil seperti itu bisa menarik pelanggan, karena pelanggan akan tertarik dengan kita sebagai penjual. Pembeli akan kembali lagi karena sikap jujur kita tersebut. Tips yang kelima yaitu harga jual. Kita sebagai penjual harus bisa bersaing dalam hal harga. Karena apa? Karena harga ini juga sangat berpengaruh. Apalagi misalnya kita buka tokonya di pedesaan atau di perkampungan, harga beda Rp500 saja itu sudah sangat berpengaruh ya. Namun perlu kita ingat, jangan sampai kita merusak harga pasar. Dalam artian kita harus mengecek harga pasar secara umum, atau kalau yang di kampung kita ngecek harga barang yang ada di toko tetangga kita yang sama-sama jual sembako. Jadi setidaknya kita harganya itu harus disamakan dengan toko-toko lain. Tidak boleh di atasnya, karena itu juga berpengaruh dengan pelanggan kita.